Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baiklah teman-teman sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang penelitian survei. Nah, kita langsung saja. Apakah yang kalian pahami atau yang muncul di benak kalian ketika mendengar istilah survei? Karena sebenarnya istilah ini, walaupun kalian baru saja mengambil mata kuliah ini, baru 3 kali pertemuan dengan minggu ini, saya yakin kalian sudah sering mendengar kata-kata tersebut. Survei, bahkan mungkin tidak sedikit di antara teman-teman sekalian yang menjadi responden penelitian untuk mengisi sebuah survei. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang survei, kita di sini akan mengutip pendapatnya Lawrence yang dikutip oleh Sugiono di dalam bukunya Metode Penelitian Kuantitatif sebagaimana yang saya sampaikan ketika di awal kontrak belajar tentang buku yang menjadi sumber primer kita di dalam perkuliahan ini. Lawrence mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh Sugiono bahwasanya penelitian survei adalah penelitian kuantitatif. Sudah, itu gambaran sederhananya. Jadi secara tidak langsung bisa kita katakan ketika kita melakukan survei atau biasa kita sebut menggunakan kuesioner atau yang secara umum menggunakan angket, maka secara tidak langsung kita di sana sudah tahu bahwasanya arah penelitian yang kita lakukan adalah kuantitatif. Nah, kemudian di sini kita pahami lebih mendalam terkait dengan survei tersebut. Masih dari pendapat orang yang sama, mengatakan bahwasanya dalam penelitian survei, peneliti menanyakan pendapat responden tentang suatu objek yang telah lalu ataupun saat ini atau masa sekarang. Kata kuncinya di sini, sebagaimana yang saya berikan cetak tebal dan sekarang saya lingkari. Jadi dalam penelitian survei itu yang kita ingin cari tahu bukanlah yang benar atau yang salah. Ya, yang ingin kita cari tahu itu bukan yang benar atau yang salah, melainkan bagaimana pendapat dari responden tersebut, dari orang yang kita tanyai. Maka kemudian kita tidak boleh menjudge jawaban dari responden ini, oh ini salah, seharusnya seperti ini, dan serupanya. Sebab setiap pendapatnya yang dikemukakan itu pasti benar. Mengapa? Karena di dalam penelitian survei yang kita kumpulkan itu adalah data atau realita yang ada di lapangan. Bukan kita mencari jawaban yang kita inginkan seperti itu. Melainkan ya sudah data apa adanya. Sebagaimana di minggu yang telah lalu saya sampaikan bahwasanya sifat penelitian kuantitatif ini adalah objektif. Objektif itu apa? Ya data apa adanya saja yang kita sampaikan, kita tuliskan. Bukan data yang kita inginkan. Maka yang di sini dalam penelitian survei kata kuncinya apa? Pendapat responden. Pendapat responden, ya kalau dalam penelitian survei ini ketika kita ingin meneliti kaitannya dengan waktu ya boleh tentang hal yang sudah lewat seperti itu. Sudah lewat itu ya berarti sudah tidak terjadi lagi saat ini. Akan tetapi boleh saja ya terkait fenomena saat ini atau fenomena yang sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, di dalam penelitian survei dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Kata kuncinya di mana? Generalisasi. Maksud generalisasi itu apa? Ya, kita ketahui bersama bahwasanya orang atau responden yang kita berikan survei, yang kita lakukan survei kepadanya, itu bukanlah orang secara keseluruhan. Kalau kalian masih ingat di minggu lalu telah dibedakan klasifikasinya ya. Dalam penelitian kuantitatif itu ada satu sensus, yang kedua survei.
Kalau sensus berarti kita meneliti seluruh populasi. Kita akan melakukan sensus penduduk di RT 5 misalnya. Berarti penduduk di RT 5 tanpa terkecuali akan kita teliti. Itu kalau kita lakukan sensus. Misalnya di RT 5 ada berapa jumlah laki-laki, jumlah perempuan, dan sebagainya. Itu ya berarti tanpa terkecuali semua harus diteliti. Akan tetapi kalau dalam penelitian survei, kita tidak perlu meneliti semua. Yang kita teliti siapa? Sampel. Yang kita teliti siapa? Sampel. Nah, hal yang kemudian harus kita pahami bahwasanya sampel yang kita teliti tersebut harus hasilnya bisa kita generalisasikan. Atau dalam bahasa yang lain, sampel tersebut harus menggambarkan populasi, harus merepresentasikan dari populasi. Nah, jadi Lawrence menyebut atau menjelaskan yang terkait dengan penelitian survei dua hal ini ya. Yang pertama, survei itu ditujukan untuk menanyakan pendapat dari responden, dan yang kedua, survei dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi. Generalisasi itu berarti ya walaupun yang kita teliti hanya sampel, akan tetapi hasilnya itu bisa kita sampaikan, kita terapkan kepada populasi. Misalnya kalau sampelnya itu hanya beberapa kelas dari sekolah untuk menguji motivasi terhadap ketekunan. Hasil dari penelitian kita terhadap beberapa sampel tersebut bisa kita ambil generalisasi. Bahwasanya di sekolah tersebut populasinya ya menunjukkan ada atau tidaknya hubungan antara motivasi dan ketekunan belajar. Nah, selanjutnya di luar daripada dua hal yang telah dijelaskan Lawrence, sebagaimana yang dikutip oleh Sugiono tersebut, di sini saya menambahkan. Jadi kalau yang terakhir ini merupakan pendapat pribadi saya setelah saya membaca dari beberapa literatur tentang metodologi penelitian. Survei juga menjadi cara yang efektif. Cara yang efektif bagi kita untuk melakukan penelitian pendahuluan. Ya, jadi memang untuk melakukan penelitian pendahuluan itu bisa dengan melakukan wawancara, bisa melakukan observasi seperti itu ya. Tapi untuk mendapatkan gambaran yang mendekati keadaan apa adanya ya, karena memang ketika kita melakukan penelitian pendahuluan kan kita belum melakukannya secara mendalam. Kita hanya ingin mencari gambaran saja atau hal yang nampak saja. Dan ini saya kira cukup menggunakan penelitian survei ini untuk mendapatkan data awal. Jadi agar kita dapat gambaran permasalahan di sekolah A misalnya, ya kita bisa memberikan survei kepada beberapa orang saja. Beberapa orang saja berarti ya tidak harus misalnya sejumlah sampel seperti itu. Ya cukup bisa memberikan kita gambaran permasalahan yang terjadi di sekolah tersebut lah seperti itu. Ya, jadi di sini ya mengapa penelitian survei ini penting untuk kita pelajari dalam mata kuliah kita, dalam mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, karena Lawrence sendiri mengatakan bahwasanya penelitian survei adalah penelitian kuantitatif. Selanjutnya, di sini akan saya jelaskan kaitannya tentang proses penelitian kuantitatif menggunakan survei. Jadi pada pada pertemuan kali ini kita tidak usah terburu-buru ya. Jadi dalam kontrak belajar saya sebenarnya sudah mencantumkan terkait dengan materi yang akan saya sampaikan pada minggu ini. Tapi kemudian ketika saya pikir kok terlalu banyak seperti itu ya. Idealnya kalau yang kita rencanakan kan kita belajar tentang penelitian survei dan masalah penelitian. Tetapi tadi setelah saya lihat, saya perhatikan, kayaknya masalah penelitian ini minggu depan saja digabungkan dengan penjelasan bagaimana menyusun rumusan masalah. Baru minggu depannya bagaimana menyusun hipotesis. Nah, di sini saya ingin kalian memahami tentang proses langkah sistematis di dalam melakukan penelitian survei. Ya. Jadi bagaimana sistematika? Sistematika ini bukan hanya berfungsi di dalam dunia penelitian saja sebenarnya ya. Jadi teman-teman jangan khawatir misalnya ada yang berpikiran lah
saya belajar penelitian ini kan hanya untuk skripsi saja. Setelah ini tidak akan saya gunakan ketika saya misalnya bekerja tidak dalam dunia pendidikan atau misalnya tidak sebagai dosen, tidak sebagai peneliti. Ini keliru. Mengapa? Sebab sebenarnya penelitian ini salah satu manfaat secara umumnya itu melatih kita agar mampu berpikir secara sistematis. Berpikir secara sistematis itu bagaimana? Ya, kita runtut di dalam menyelesaikan masalah. Teman-teman kalau memperhatikan diskusi-diskusi atau misalnya rapat-rapat dan lain sebagainya di kampung kita atau di luar apa namanya kehidupan sosial kita lah seperti itu. Jadi terkadang ada suatu permasalahan itu yang diselesaikan itu nggak selesai-selesai semalaman, berdebat bulat kayak gitu. Itu membahas permasalahan. Ada juga yang misalnya mau bahas piknik saja nggak selesai-selesai. Mau jalan-jalan saja. Itu ada yang ketika dia mendiskusikan itu selesai nggak ketemu ujungnya itu kemana. Seperti itu. Mengapa kok ketika menyelesaikan masalah atau mencari jalan keluar atau bahkan tadi ingin piknik saja kok nggak ketemu-ketemu? Karena ketika mendiskusikan sesuatu tersebut tidak dilakukan secara sistematis seperti itu. Dan sebenarnya ciri khas berpikir secara sistematis ini adalah dimiliki oleh orang-orang yang mengenyam bangku pendidikan. Ini saya bukan kemudian membedakan antara sekolah dan tidak sekolah, melainkan di sini saya memotivasi kalian semua bahwasanya setidaknya kalian ketika lulus dari bangku kuliah ini, ketika berpikir itu ya harus secara sistematis. Sistematis itu berarti ada urut-urutannya. Nah, bagaimana cara berpikir sistematis? Hal yang paling umum telah kita ketahui bersama ya. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan masalah, kita harus mengetahui apa latar belakang. Di sini ya. Jadi kita harus mengetahui latar belakang masalah. Kalau teman-teman misalnya menemukan masalah di kampung pun demikian caranya. Ada seseorang yang berkelahi, ada misalnya ada konflik seperti itu. Hal yang pertama kita lakukan bukan kemudian langsung memvonis atau menjustifikasi atau menyalahkan misalnya. Akan tetapi harus kita cari tahu terlebih dahulu latar belakangnya apa toh, kenapa kok hal ini bisa terjadi seperti itu. Jadi mencari latar belakang dari sebuah peristiwa adalah sebuah kemutlakan. Akan tetapi kalau dalam dunia penelitian sudah jelas ya, masalah yang dicari itu bukan masalah subjeknya atau masalah peneliti, melainkan masalah penelitian. Masalah penelitian itu seperti apa? Ya, yang pertama masalah yang berarti memang bisa diteliti kan seperti itu. Yang kedua memiliki kontribusi ilmiah. Ya, yang pertama ya harus jelas bisa diteliti karena ada beberapa hal itu yang memang tidak bisa terlepas dari jangkauan keilmiahan. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal pada waktu itu bahwasanya cara berpikir manusia untuk mencapai kebenaran kan ada yang ilmiah, ada yang tidak kan seperti itu. Yang ilmiah itu ketika dia bisa dijangkau oleh rasio dan empiris. Baru hal seperti itu bisa kita kritik. Kalau yang tidak bisa dijangkau oleh rasio dan empiris ya tidak bisa kita teliti. Misalnya ya kalian ketika mengatakan bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijaga di dalam merumuskan misalnya paradigma pendidikan agama Islam yang tidak bisa diteliti seperti itu. Nah, jadi yang pertama masalahnya itu harus apa? Harus ilmiah itu tadi. Harus ilmiah atau bisa diteliti. Dan yang kedua, memiliki kontribusi ilmiah ketika masalah tersebut diselesaikan. Jadi kita harus ketahui juga, oh ini masalah, kalau kita selesaikan terus ada hal yang kita dapatkan atau tidak. Ada manfaatnya atau tidak. Ada sumbangsinya atau tidak. Kalau tidak ada, ya buat apa kita teliti kan seperti itu. Misalnya kalian ingin meneliti tentang motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa laki-laki dan siswa perempuan. Kalian ingin mengetahui motivasi belajar siswa laki dan perempuan itu lebih tinggi yang mana sih? Seperti itu. Ini kalau misalnya sudah dilakukan penelitian, kira-kira ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya enggak? Menurut kalian? Enggak ada. Nah terus, misalnya kalau contoh saja, misalnya kalau ini diselesaikan,
dan penelitian ini dilakukan maksud saya, kemudian diketahui bahwasanya motivasi belajarnya tinggi yang laki-laki atau tinggi perempuan, terus mau diapain? Terus hal yang bisa kita lakukan apa? Kalau misalnya lebih tinggi yang laki-laki, terus yang perempuan disuruh jadi laki-laki. Atau misalnya lebih tinggi perempuan, laki-laki suruh jadi perempuan. Kan enggak. Ya enggak ada manfaatnya lah. Terus kenapa? Seperti itu. Kan diteliti ya bisa saja hal itu. Akan tetapi ada kontribusi ilmiahnya atau tidak. Seperti itu. Nah, itu jadi ya. Jadi ketika kita ingin meneliti, yang pertama ya secara rasional dan empiris. Yang kedua, ada kontribusi ilmiahnya atau tidak. Dan ini merupakan masalah penelitian, bukan masalah peneliti. Masalah peneliti ini ya kalian bisa saja menyampaikan, Pak, saya punya banyak masalah. Masalahmu lek kuwi kalau itu ya masalah peneliti, bukan masalah peneliti. Nah, kita di sini kemudian harus memahami lebih dalam yang disebut masalah itu apa sih? Seperti itu. Yang disebut masalah kalau secara umum dikenal sebagai adanya kesenjangan antara dasein dan dasono. Dasein itu apa? Dasein itu yang seharusnya, yang semestinya. Ya. Dasein itu menurut teori itu seharusnya, misalnya ya, angsa itu berwarna putih menurut teori. Itu kan yang seharusnya. Kemudian dasolen yang senyatanya, realitas, empirisnya di lapangannya, ada angsa yang warna hitam. Nah, berarti kan ada kesenjangan, ada perbedaan, ada gap antara secara teori dasainya seharusnya semestinya itu angsa ya warnanya putih. Kok ini ada angsa warnanya hitam? Berarti kan ada ketidaksesuaian di sana. Maka ini adalah sebuah masalah seperti itu. Maka ini adalah sebuah masalah. Jadi untuk kita mengatakan misalnya sesuatu ini dianggap sebagai masalah atau tidak, ya kita harus memang mencari tahu terlebih dahulu di dalam teorinya. Misalnya, konsep manajerial yang dilakukan oleh kepala sekolah ini ada masalah enggak toh? Nah, kita tahu ada masalah bagaimana? Misalnya ketika kita melihat kayaknya kok baik-baik saja, ya bukan kayaknya. Melainkan coba kalian lihat dalam teori kepemimpinan atau teori manajerial. Bagaimana misalnya kepala sekolah tersebut melakukan perencanaannya atau planningnya, mengorganisasi apa namanya perencanaan tersebut bagaimana, terus merealisasikannya bagaimana, kemudian mengevaluasinya bagaimana atau mengontrolnya bagaimana, itu sudah sesuai atau sudah berjalan semua atau belum komponennya berdasarkan teori itu tadi. Kalau ada yang tidak sesuai berarti ada masalah di sana. Gitu. Jadi cara melihat sesuatu itu ada masalah atau tidak memang tidak bisa tidak, kalian harus mencari secara teoritis. Jangan hanya berdasarkan kayaknya atau hanya berdasarkan dari apa yang nampak saja. Kalau yang nampak saja ya boleh saja kita menganggap semuanya itu tidak ada masalah karena semuanya berjalan seperti biasanya. Akan tetapi boleh saja ternyata yang selama ini berjalan seperti biasanya ternyata itu bermasalah. Kan seperti itu. Ya. Sampai di sini saya kira dapat dipahami secara sederhana itu tadi ya. Bahwasanya yang dimaksud dengan masalah apa? Kesenjangan antara seharusnya dan senyatanya. Seperti itu. Dan ini memiliki prasyarat itu tadi yang tadi saya sampaikan di depan. Masalah tersebut ya harus dapat diteliti dalam artian rasional dan empiris, kemudian dia memiliki kontribusi ilmiah. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menemukan masalah penelitian kita, maka di sana kita harus mencari landasan teori yang kita gunakan. Untuk apa landasan teorinya? Untuk memecahkan masalah ini. Mengapa? Kan ada gap itu tadi. Jadi di latar belakang itu yang perlu teman-teman cantumkan itu lebih banyaknya bukan teori sebenarnya, melainkan masalah realitas secara empiris itu tadi. Akan tetapi ini tidak dapat dikemukakan secara subjektif ya. Subjektif itu bagaimana? Misalnya kalian hanya menuliskan menurut saya seperti itu. Jadi ketika kalian memaparkan masalah yang ada di lapangan itu akan lebih dapat dipercaya ketika kalian menuliskan sumber referensi. Misalnya di dalam koran, misalnya di dalam jurnal, misalnya di dalam apa namanya
sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan seperti itu, bisa dari dokumentasi dan lain sebagainya. Jadi misalnya ketika sebagai salah satu contoh cyberbullying marak di era teknologi ini, itu adalah pendapat kalian. Akan tetapi pendapat kalian harus dikuatkan dengan data. Datanya bagaimana? Hal tersebut sebagaimana pernah atau telah diberitakan di media massa, di Kompas, tanggal sekian, terbitan sekian, terjadi di mana, seperti itu. Nah, di sini kan apa namanya dari pendapat kalian yang mengatakan di sini marak cyberbullying itu kemudian dikuatkan kembali oleh realitas empirisnya. Dan ketika kalian mencantumkan latar belakang masalah, ya ini yang harus ditunjukkan berbagai macam masalah ini. Oh, cyberbullying terjadi di beberapa kota, di kota A, kota B, kota C, dan ini terjadi dalam waktu yang berdekatan. Pada waktu ini, bulan ini, bulan ini, bulan ini, seperti itu. Maka kemudian untuk mengatasi cyberbullying ini diperlukan penanaman pembelajaran akhlak, misalnya akhlak di dalam atau etika di dalam bermedia sosial, misalnya seperti itu. Ya, jadi ini masalah cyberbullying tadi, kemudian kalian coba menawarkan solusinya menggunakan pendidikan akhlak atau pembelajaran kaitannya tentang etika bermedia sosial. Nah, ketika kalian menawarkan teori itu tadi, maka teori ini harus kemudian kalian gali lebih dalam. Yang ada di landasan teori. Cari sebanyak mungkin bagaimana sih etika ketika kita melakukan interaksi di media sosial misalnya. Bagaimana cara kita misalnya memiliki akhlak. Kalau sebelumnya di dunia nyata, kita alihkan ke dunia maya bagaimana caranya. Seperti itu. Teori-teori inilah yang kemudian harus kita cantumkan sebanyak mungkin. Mengapa? Ya karena kita memang harus memperkaya dari landasan teori ini. Sebab teori ini merupakan pijakan kita. Yang namanya pijakan itu kalau misalnya tidak kuat, ya akan rapuh. Dan kita akan terjatuhkan seperti itu secara logika. Nah, dari landasan teori itu, kemudian akan muncullah hipotesis. Akan muncul yang disebut hipotesis di sini. Hipotesis itu apa? Sebentar, kok nggak bisa dilihat. Hipotesis itu merupakan jawaban terhadap rumusan masalah secara teoritis. Jadi hasil dari bacaan kita, dari berbagai macam literatur, dari berbagai macam teori-teori tentang masalah yang akan kita selesaikan itu, maka ditemukanlah jawabannya. Ditemukan jawaban. Akan tetapi kita katakan ini sebagai jawaban sementara. Kok bisa sementara? Karena dia baru berlandaskan kepada teoritis. Jadi jawaban untuk menyelesaikan masalah cyberbullying tadi kan baru secara teoritis, ya kan? Baru secara apa yang tertulis di dalam literatur kan seperti itu. Kemudian ya ini yang harus kita buktikan di lapangannya atau secara empiris. Jadi kalau hipotesis itu jawaban terhadap rumusan masalah secara teoritis. Ingat ya, kita ketika melakukan penelitian itu harus ada pijakannya. Tidak bisa hanya menurut saya saja. Jadi hipotesis misalnya ada pengaruhnya Pak. Dari mana kamu tahu? Ya menurut saya toh Pak. Tidak bisa hanya seperti itu. Melainkan harus berlandaskan kepada teori itu tadi ketika kita merumuskan hipotesis. Jadi hipotesis adalah jawaban sementara berdasarkan teoris. Karena beberapa mahasiswa yang melakukan penelitian kadang masih keliru menjawabnya. Ya hipotesis itu apa? Jawaban sementara. Ya kurang lengkap kalau menurut saya. Jadi hipotesis itu bukan hanya jawaban sementara, melainkan jawaban sementara berdasarkan teori. Nah, inilah yang kemudian nanti akan diuji hipotesisnya atau dicari jawabannya. Benar nggak sih solusi yang ditawarkan seperti ini? Akankah memang ini menjadi efektif atau tidak? Nah, ini yang menjadi tujuan penelitiannya, membuktikan hipotesis. Nah, selanjutnya ketika kita, ini belum masuk ya, saya kok buatnya langsung di sampel. Jadi untuk melakukan uji hipotesis ini tentu kita membutuhkan atau harus mencari yang menjadi subjek penelitian. Orangnya seperti itu ya, yang harus kita teliti. Ya kan, misalnya kita ingin melakukan tadi itu, cyberbullying terhadap pengaruhnya, atau misalnya tentang pendidikan akhlak di
dalam kelas selama ini sudah efektif atau belum dan lain sebagainya, ya kita harus cari orang-orang yang sudah belajar akhlak ini tadi. Coba kita lihat di media sosial dia bagaimana, seperti itu dan lain sebagainya. Jadi ya kita, hal mutlak adalah kita harus mencari subjek atau objek penelitian. Beberapa ada yang menyebut subjek karena ini merupakan manusia, bukan objek. Kalau objek itu dikatakan identik dengan barang. Nah, jadi kita harus cari populasinya. Populasi karena keterbatasan biaya, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, tidak bisa kita teliti semua. Nah, terus gimana? Kita harus mencari sampel. Tapi syarat sampel itu bukan kemudian kita hanya mengambil asal-asalan saja. Gimana carinya? Ya sampel itu ciri khasnya harus merepresentasikan populasi. Jadi dia harus menggambarkan populasi itu sehingga dia dapat digeneralisasikan. Jadi hasil dari penelitian kita terhadap sampel itu berfungsinya itu bukan bisa kita kenakan terhadap sampel saja, melainkan bisa kita anggap sebagai populasinya. Jadi kalau populasinya satu sekolah, sampelnya hanya beberapa kelas dari masing-masing hanya beberapa kelas dari tiap kelas dari sekolah tersebut misalnya. Ya hasil penelitiannya itu tadi nanti bisa kita generalisasikan di sekolah tersebut seperti itu. Penelitian survei kalau untuk pemilu-pemilu kan seperti itu ya. Jadi ketika misalnya dia mengadakan polling tentang pembelajaran daring ya beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh kementerian untuk menguji efektivitas atau tidaknya, kan tidak semua ditanyakan satu persatu, kan tidak dilakukan sensus, melakukan survei. Jadi dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia, setiap provinsi itu diambil berapa-berapa. Hasilnya dikatakan di Indonesia, nah, seperti itu. Nah, jawaban seperti itu merupakan generalisasi dari dia melakukan sampling itu tadi. Nah, terus gimana? Sampel yang bisa merepresentasikan? Nanti akan kita pelajari teknik samplingnya. Santai, tidak usah buru-buru. Yang penting kita paham dulu sampel itu harus gimana. Oh, sampel harus merepresentasikan atau harus bisa menggambarkan populasi dengan tingkat kesalahan tertentu. Mengapa? Karena kita ketahui, kita maklumi bahwasanya sampel itu kan bukan semuanya dari populasi. Jadi ya adalah taraf signifikansi atau tingkat kesalahan yang akan dimaklumi. Boleh 1%, kemungkinan salah 1% lah, gitu. Atau kemungkinan salahnya berapa? 5%, atau maksimal berapa? 10%. Nanti akan kita pelajari tentang ini. Saya minum dulu ya di sambil. Kemudian kita lanjutkan. Kita ketika menguji teori tadi yang dirumuskan dalam hipotesis yang diberikan kepada populasi, itu kan kita harus ada yang diberikan ya, yang diujikan itu apa sih? Seperti itu. Jadi apa yang kita buktikan, apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan survei itu dinamakan instrumen. Jadi seperti tadi contohnya misalnya peneliti ingin mengetahui efektivitas pembelajaran daring kan. Berarti kan untuk mengetahui hal tersebut dia harus memberikan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan kan kepada populasi tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang disebut sebagai instrumen penelitian. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini yang disebut sebagai instrumen penelitian. Nah, tapi karena kita akan menggunakan instrumen tersebut untuk membuktikan dari penelitian yang akan kita lakukan itu, maka di sini hal yang pertama harus kita pastikan bahwasanya instrumen yang kita gunakan itu harus valid dan reliable. Valid dan reliable itu gimana? Kalau valid itu ya berarti benar. Benar itu gimana? Benar itu ya kalau misalnya angka 1, ya dia ngomong angka 1. Angka 2 ya angka 2. Bagus bilang bagus, jelek bilang jelek, kayak gitu. Jadi mayoritas atau objektif atau ya data objektivitas itu ya belum tentu ini juga, belum tentu valid juga seperti itu sebenarnya. Karena boleh jadi satu sekolahan ngomong misalnya menilai bahwasanya sekolahnya itu bagus seperti itu kan.
Tapi boleh jadi saja kan ada satu yang mengatakan jelek, tapi ternyata yang benar itu yang satu orang itu tadi kan seperti itu bisa saja terjadi hal demikian. Akan tetapi ya jelas salah satu kriteria dari validitas ini harus objektif itu tadi. Objektif itu gimana? Kalau dalam kita kan di dalam pendidikan agama Islam dikenal istilah mutawatir. Mutawatir itu gimana? Dari banyak orang. Karena di dalam Islam sendiri dikatakan kalau banyak orang kan kemungkinan bohongnya itu kecil kan seperti itu. Jadi objektivitas itu adalah kumpulan dari berbagai macam pendapat subjektif dari beberapa orang. Kalau cuma satu, dua, tiga mungkin saja itu pendapat dari dia sendiri. Tapi kalau ada ratusan ribuan orang kan boleh jadi benar kan. Tapi tetap itu kita katakan boleh jadi. Tetap ada kemungkinan salahnya. Nah, kita ketika melakukan pengumpulan data di sini, jadi yang harus ini sekalian saya tekankan ya. Bedanya kualitatif sama kuantitatif. Kalau kuantitatif itu yang harus diuji validitas dan reliabilitasnya itu adalah instrumennya. Ya, instrumennya. Sebab instrumen ini yang kita gunakan untuk meneliti. Kalau instrumennya itu sudah valid dan sudah reliable, maka bisa kita katakan hasil penelitian kita nantinya itu insya Allah itu valid dan reliable. Tapi kalau instrumennya saja tidak valid, ya misalnya kalian ketika ingin memotong pohon kok pakai silet kan itu berarti ya instrumennya nggak pas kan kayak gitu kan. Ya hasilnya juga tentu tidak akan sesuai yang kita harapkan. Seperti itu. Kalian mau bunuh nyamuk pakai tembakan, pakai bom kayak gitulah ya nggak pas gitu kan. Seperti itu. Jadi ya caranya itu harus pas. Nah, caranya itu gimana? Kalau kuantitatif itu instrumennya. Kalau kualitatif untuk uji validitas dan reliabilitas itu bukan caranya, melainkan datanya. Ya, bedanya di sana. Jadi untuk menguji validitas dan reliabilitas, kalau kuantitatif itu instrumennya, kalau kualitatif itu adalah datanya yang diuji. Nah, kita kembali ke sini. Instrumen kita harus valid dan reliable. Reliable itu artinya ajak. Instrumennya dibagikan pagi, ya dia jawabnya tetap itu, dibagikan siangnya tetap itu, dibagikan sekarangnya tetap itu, dibagikan besok ya tetap itu, jawabannya tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah iki ora kaya isuk dele, sore tempe kayak gitu misalnya. Ajak reliable di situ. Reliable itu bisa diujinya juga dengan misalnya kalian membagikan survei sebagian di pagi hari, sebagian di sore hari. Atau dari instrumennya itu sendiri. Misalnya ada pertanyaan serupa, akan tetapi dibolak-balik. Satu menggunakan kalimat pasif, satu menggunakan kalimat aktif. Seperti itu. Ya nanti ke depan kita belajar. Nah, jadi di sini instrumennya itu harus valid dan reliable. Maka instrumen itu mutlak untuk dilakukan pengujian. Mutlak. Nggak boleh kita ketika, oh teorinya seperti ini, dari teori terus kita ngambil, oh teorinya itu penanaman pembelajaran akhlak untuk cyberbullying, akhlak itu berarti kayak gini, misalnya bersopan santun, bertutur kata yang baik, macam-macam. Terus itu langsung kita berikan ke orang lain, ditanyakan. Nggak boleh kayak gitu. Mengapa? Sebab ini harus diuji dulu. Diuji apakah benar-benar ini valid atau tidak. Misalnya ya dicobalah. Misalnya kalian memutuskan memotong kayu besar pakai silet. Kan nggak bisa kalian langsung langsung saja coba sini kayunya tak potong pakai silet. Patah silet sudah nggak akan berhasil. Tapi kalian coba sedikit saja silet itu dipotong pakai kayu. Wah, kok kayaknya susah ya? Berarti harus ganti. Gitu. Jadi harus dicoba sedikit saja. Itu apa namanya analoginya. Tapi kalau misalnya kalian pakai golok sedikit saja dipotong, pakai kayu dipotong sedikit, tek, wah iya ini kayaknya sudah pas ini, sudah cocok ini seperti itu. Ya sudah lanjutkan. Gitu. Jadi harus diuji coba terlebih dahulu. Sebab memang dalam penelitian kuantitatif itu instrumen adalah nyawanya. Instrumen adalah nyawa. Kalau nyusun instrumen sudah selesai, sudah diuji dan sudah terbukti instrumennya itu valid dan reliable, ya itu sudah setengah dari perjalanan penelitiannya itu sudah selesai. Jadi tinggal bagikan ini kan data analisis. Nah, di sini ketika data sudah terkumpul dari instrumen itu tadi dibagikan ke sampel itu tadi kan kita punya data. Datanya terkumpul ya. Data yang terkumpul ini kemudian harus kita analisis. Harus kita apa? Analisis. Karena ini penelitian kuantitatif dan bentuknya survei atau angket itu tadi, ya kita ketika menganalisisnya menggunakan statistik.
Menggunakan apa? Statistik. Statistiknya tinggal kita bisa pakai yang deskriptif atau inferensial tergantung kebutuhan. Kalau kita misalnya melakukan atau apa namanya sampelnya itu random misalnya ya, ya berarti ya harus kita lakukan menggunakan statistik inferensial seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan statistik ini mutlak ya. Kemudian misalnya statistik apa yang akan kita gunakan nanti sembari berjalan bisa kita pelajari itu ya. Akan tetapi yang harus dipahami di sini bahwasanya statistik tersebut menganalisis data yang kita miliki, mengolahnya, itu arahnya itu kemana? Arahnya untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. Jadi misalnya kita punya bahan-bahan itu tadi kan dari ngumpulin, oh udah ketemu ini bahan-bahan makanannya, kok makanan, penelitian misalnya. Tinggal kita cara ngolahnya itu ini mau dibuat apa seperti itu. Oh, data yang ada saat ini yang saya miliki ini saya gunakan untuk menjawab rumusan masalah itu tadi. Misalnya ingin mengetahui dari tingkat cyberbullying yang ada di media sosial, tingkat pendidikan atau penanaman akhlak itu tadi seperti itu. Baru kemudian untuk hipotesisnya dilihat ada pengaruhnya atau tidak seperti itu. Ada pengaruhnya ternyata pengaruhnya positif atau negatif seperti itu. Jadi arah dari analisis datanya itu ke sana. Untuk apa? Untuk menjawab rumusan dan hipotesis yang diajukan. Nah, terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan itu apa sih? Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Sudah, tidak perlu bulat-bulat. Ada yang menulis kesimpulan itu berlembar-lembar. Jadi karena dia menganggap ini hal yang penting untuk disampaikan, ditulis semua sama dia. Padahal tidak perlu. Cukup fokus saja. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan. Rumusan masalah ingin mengetahui tingkat dari tingginya perlakuan atau tindakan cyberbullying yang terjadi pada generasi milenial. Ya sudah itu yang dituliskan. Rumusan masalahnya ingin mencari dari bagaimana atau tingkat dari pendidikan penanaman nilai-nilai akhlak seperti itu. Ya sudah itu yang dituliskan. Jadi bentuknya itu ya seperti dengan rumusan masalah itu tadi. Nah, kemudian baru ketika kita menyimpulkan hasil dari penelitian kita yang kita dapatkan secara empiris itu tadi, di sana kita berikan saran. Saran ini ya berarti tentang sebaiknya atau seyogyanya. Berdasar dari apa kita memberikan saran? Berdasarkan kesimpulan itu tadi. Jadi sebenarnya penelitian itu mudah kalau kita memahami alurnya seperti ini. Dari latar belakang, teorinya dicari, hipotesisnya seperti apa, terus populasinya itu siapa, ditarik sampelnya, kemudian pakai membuat instrumennya diuji, kemudian diberikan kepada sampel itu tadi, dapatlah datanya. Data dianalisis, kemudian disimpulkan dan diberikan saran. Itu kan sistematis seperti itu. Kalian kalau mau memberi solusi kepada permasalahan yang ada di lapangan atau ya itu tadi ketika kalian menemukan masalah di kampung dan lain sebagainya kan seperti ini alurnya kan. Masalahnya penyebabnya itu apa toh? Kayak gitu latar belakangnya apa? Terus yang seharusnya gimana? Seharusnya kayak gini. Kok kejadiannya kayak gitu misalnya? Oh berarti ada masalah di sini kan? Nah, kemudian kita mengacu kepada yang seharusnya itu dicari jalan keluarnya atau solusinya, dianalisis lah, baru kemudian disimpulkan. Ketika kita simpulkan, oh berarti kuis yang salah, kayak gitu misalnya. Baru kita berikan saran, kan selesai seperti itu. Jadi tidak akan mungkin seorang peneliti, biasanya mahasiswa itu kok herannya itu dia bab 1, bab 2, bab 3 nggak nyambung itu karena dia belum paham alurnya tapi sudah melakukan penelitian itu yang keliru. Maka apa namanya pada pertemuan kali ini saya ingin menekankan tentang proses sistematika untuk penelitian kuantitatif dulu, utamanya survei ini. Kalian pokoknya fokusnya di sini saja ya, nggak usah mikirkan, Pak kalau kualitatif gimana yang wawancara, nggak usah, nanti malah mumet. Jadi fokus saja di dalam penelitian survei ini. Seperti itu. Jadi kurang lebih ini saja yang perlu untuk kalian pahami untuk membangun kerangka atau sistematika berpikir. Kalau ini kalian sudah pahami, insya Allah nanti kedepannya akan lebih mudah. Gitu.
Nah, selanjutnya, misalnya kan kita di sini ingin menguji hipotesis ya, menguji hipotesis. Pertanyaan saya sebelum saya memberikan ini, kok masih ada coretannya itu? Gimana kalau misalnya hipotesisnya nggak terbukti? Kalau terbukti mah enak saja kan? Berarti sesuai antara teori dengan empirisnya. Ada, ya memang sesuai dengan yang kita ajukan. Ada pengaruhnya misalnya kayak gitu. Gampang lah seperti itu. Sarannya juga kan mudah. Berarti misalnya, ya berarti pendidikan atau penanaman akhlak itu harus ditingkatkan lagi misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak terbukti piye? Ternyata tidak ada pengaruhnya. Oh, biar piye langkah yang harus kita lakukan ini. Nih, yang pertama, apabila hipotesis tidak terbukti, maka perlu dicek apakah ada yang salah dalam penggunaan teori, instrumen, cara kita mengumpulkan data, analisis datanya gimana, atau rumusan masalah yang diajukan. Jadi kita cari tahu apa namanya, ya audit trail lah bahasa ininya itu ya. Kita ingin mencari itu teorinya aku sudah benar nggak tuh yang saya pakai, terus kalau saya dari teori tersebut merumuskan instrumen seperti ini udah benar belum toh? Saya ngumpulin datanya, nyari sampelnya udah benar belum toh? Jangan-jangan saya ingin meneliti tentang siswa sekolah A, yang saya teliti malah sekolah B kayak gitu dan lain sebagainya. Kemudian analisis datanya gimana? Saya pakai uji statistiknya sudah benar atau belum kayak gitu. Terus rumusan masalah, jadi yang saya apa namanya ujikan itu atau ajukan itu ya benar atau belum gitu. Kalau misalnya semuanya sudah betul ya, kalau misalnya semuanya sudah betul, maka perlu diberikan argumentasi mengapa hipotesis tidak terbukti. Jadi bukan kemudian wah kok ini ya nggak terbukti hipotesis saya, terus nyerah kayak gitu misalnya. Ya kalau memang dari instrumennya itu sudah betul, makanya saya katakan di awal tadi, intinya itu caranya sudah betul, ya sudah hasilnya apa adanya. Karena objektivitasnya ya seperti itu realitas yang ada di lapangan. Jadi kalau semuanya sudah betul, maka diberikan saja argumentasi mengapa hipotesis tersebut tidak terbukti. Caranya gimana? Bisa kalian melihat dari instrumen yang kalian berikan, dari item-item pertanyaan kalian berikan. Oh, dari item pertanyaan ini ternyata jawaban paling rendah itu kaitannya tentang internalisasi nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Walah, ternyata mereka itu merasa pendidikan akhlak itu hanya ada di dalam buku saja, tidak perlu atau tidak mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata itu yang apa namanya jawaban yang menjadikan hipotesis kita tidak terbukti misalnya. Ya sudah, cantumkan saja argumentasinya. Mengapa tidak terbukti seperti itu? Atau boleh jadi, kalau misalnya kita caranya sudah benar, ya sudah, coba kita melakukan penelitian ulang. Kita melakukan apa? Penelitian ulang. Melakukan penelitian ulang itu boleh dengan mengubah atau mengganti populasinya seperti itu, atau mengubah dari pertanyaannya. Mengubah pertanyaannya itu tetap pertanyaannya itu berasal dari indikator variabel yang sama, tapi hanya bentuknya saja yang diubah. Nanti kemudian diuji lagi lah, diuji validitasnya instrumen tersebut dan sebagainya. Atau ya gampangnya coba kalau kita sudah sangat yakin ini instrumennya sudah valid kok kayak gitu. Ya sudah, coba lakukan penelitian ulang di tempat yang sama atau di tempat yang beda. Hasilnya gimana seperti itu. Kalau memang kemudian kedua kalinya itu tetap tidak valid, malah itu bisa menjadi argumentasi tambahan kalian. Saya sudah 2 kali Pak memberikan survei di sini, hasilnya tetap seperti ini. Wah, ya bagus malahan. Itu menjadi temuan yang menarik kan, seperti itu. Nanti digali lagi penyebabnya apa. Gitu ya. Jadi sebenarnya kunci dari penelitian kuantitatif ini ketika kita menyusun instrumen penelitian. Kalau sudah benar hasil apapun kita serahkan saja. Objektif kok seperti itu. Kalau kita ubah malah kita menjadi subjektif. Saya itu pengennya ada korelasi Pak. Wow, itu berarti malah subjektivitas dari peneliti. Baik, teman-teman sekalian, kiranya itu saja untuk perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Saya kira tidak perlu banyak yang apa namanya saya sampaikan, karena saya yakin dalam pembelajaran daring ini tingkat konsentrasi teman-teman
terdistraksi oleh banyak hal seperti itu ya. Karena tidak ada yang mengawasi, karena tidak ada yang melihat dan lain sebagainya. Jadi karena susahnya atau banyaknya distraksi itu menjadikan fokus seseorang, konsentrasi seseorang itu biasanya tidak bisa bertahan dalam waktu yang lama. Maka ya sudahlah, sedikit-sedikit asalkan nyambung, insya Allah nanti akan masuk dan ilmunya berkah, sudah itu saja. Baik, kurang lebihnya itu untuk pertemuan kita, perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa ditanyakan, dituliskan saja di kolom komentar, baik di postingan atau di YouTube ini saja. Monggo lah, di mana saja kalian nyaman. Itu saja. Mari kita akhiri dan bersama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, ridha wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.